Konnichiwa, Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. 初級読解2日本語でお願いします。私はニサです。大阪に住んでいるインドネシア人です。日本人の友達や会社の人、近所の人といつも日本語で話します。でもデパートやレストランでは店の人は私を見ると英語で話します。私は日本語で質問しますが、店の人は英語で答えます。時々店の人が話す英語がわかりませんから、ちょっとわかりませんと日本語で言うと、また英語で一生懸命話してくれます。この間、図書館へ行く道がわかりませんでしたから、駅の前で日本人の男の人に日本語で聞きました。男の人は、ダメダメと言いました。今度は女の人に聞きました。女の人は、図書館、ライブラリーと言いました。それから一生懸命英語で説明してくれました。長い時間がかかりました。私はありがとうございましたと日本語で言いました。それから教えてもらった道を行きましたが、図書館はありませんでした。日本人の皆さん、日本語でお願いします。僕のおばあちゃん。僕のおばあちゃんは88歳で元気です。一人で住んでいます。天気がいいとき、おばあちゃんは病院へ友達に会いに行きます。病院に友達がたくさんいますから。天気が悪いとき、足の調子が良くないですから出かけません。おばあちゃんが僕の家へ来たとき、僕は学校で習った歌を歌ってあげます。おばあちゃんは僕に古い日本のお話をしてくれます。そしてパンやお菓子を作ってくれます。おばあちゃんが家へ来ると、家の中がとても賑やかになります。Dalam video kali ini kita akan belajar memahami sebuah wacana dari level dasar. Tema bacaan kita kali ini yaitu Nihongo de onegai shimasu ya. Onegai shimasu itu kita tahu permohonan sesuatu, jadi Nihongo de tolong dalam bahasa Jepang maksudnya. Watashi wa Nisa desu. Osaka ni sundeiru Indonesia jin desu. Di sini kita sudah mulai belajar tentang kalimat majemuk, yaitu yang di sini ada Indonesia jin. Jadi sebetulnya inti dari kalimat ini adalah watashi wa Indonesia jin desu ya. Watashi wa Nisa desu. Osaka ni sundeiru Indonesia jin desu. Sebetulnya ini di sini sebelum Osaka itu harusnya ada watashi, tetapi karena watashi sudah disebutkan di awal, maka watashi di sini tidak usah disebutkan lagi. Jadi sebetulnya watashi wa Indonesia jin desu. Nah, Indonesia jinnya ini diterangkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu Osaka ni sundeiru Indonesia jin. Jadi kalimat yang ini menerangkan Indonesia jin. Ini kalimat majemuk pada level dasar sekali ya, di level awal kata benda biasanya diterangkan oleh kata sifat ya, atau kata benda lagi, tapi di sini diterangkan oleh kata kerja, yaitu Osaka ni sundeiru. Jadi Osaka ni sundeiru ini menerangkan Indonesia jin ya. Jadi saya Nisa, saya adalah orang Indonesia yang tinggal di Osaka. Nihonjin no tomodachi ya kaisha no hito, kinjo no hito to itsumo Nihongo de hanashimasu. Nah, kita perhatikan kalimat ini, kita lihat di sini subjeknya siapa ya. Memahami kalimat bahasa Jepang, yang pertama kita cari dulu subjeknya. Tetapi di sini penanda subjek itu kan biasanya wa atau ga ya.
Di sini kok kita tidak menemukan. Nah, pada saat dalam kalimat subjeknya tidak muncul, itu biasanya subjeknya adalah watashi atau watashi tachi, menunjukkan saya atau kita, ya. Selain yang tadi sudah dijelaskan di awal juga bisa. Subjeknya sudah dibahas. Nah, di sini sebetulnya intinya adalah watashi wa-nya. Di sini itu ada subjek nih. Watashi wa Nihongo de hanashimasu, ya. Saya berbicara dalam bahasa Jepang. Nah, ini lebih diperjelas lagi. Nihonjin no tomodachi ya kaisha no hito, kinjo no hito to, ya, itsumo, ya, selalu berbicara bahasa Jepang. Jadi saya dengan teman, dengan orang perusahaan, dan kinjo no hito itu tetangga, ya, dengan para tetangga, orang yang ada di sekitar tempat tinggal saya, selalu berbicara bahasa Jepang. Demo depato ya restoran de wa miso no hito wa watashi o miru to eigo de hanashimasu, ya. Demo, tapi depato ya restoran de wa, di department store atau di restoran, mise no hito wa, orang toko tersebut, watashi o miru to di sini pengandaian kalau tapi yang berulang biasanya. Kalau melihat saya, eigo de hanashimasu, mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Watashi wa nihongo de shitsumon shimasu ga, mise no hito wa eigo de kotaimasu. Watashi wa, saya, nihongo de shitsumon shimasu, bertanya dalam bahasa Jepang. Ga, tetapi, mise no hito wa, orang toko tersebut, eigo de kotaimasu, menjawab dalam bahasa Inggris. Tokidoki, mise no hito ga hanasu eigo ga wakarimasen kara, chotto wakarimasen to nihongo de iu to, mata eigo de isshokenmei hanashite kuremasu, ya. Jadi di sini ada tokidoki mise no hito ga hanasu eigo. Jadi intinya itu eigo ga wakarimasen kara, karena saya tidak mengerti bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris yang mana? Yaitu bahasa Inggris yang dibicarakan oleh orang toko tersebut. Jadi kadang-kadang saya tidak mengerti. Jadi wakarimasen, ya. Intinya eigo ga wakarimasen. Kadang-kadang saya tidak mengerti bahasa Inggris yang mana? Yang dibicarakan atau dikatakan oleh orang yang di toko. Chotto wakarimasen to nihongo de iu to. Nah, ini juga kembali pengandaian yang berulang. Setiap kali, boleh kita tambahkan setiap kali saya mengatakan chotto dalam bahasa Jepang, chotto wakarimasen, mata eigo de isshokenmei hanashite kuremasu. Mata itu again, ya, lagi. Di sini tidak disebutkan subjeknya siapa. Subjeknya itu orang-orang tadi. Mise no hito, ya. Mata mise no hito wa, ya, orang toko tersebut, eigo de isshokenmei hanashite kuremasu. Berusaha dalam bahasa Inggris berusaha berbicara dalam bahasa Inggris, gitu, ya. Padahal saya sudah bilang chotto wakarimasen. Kono aida toshokan e iku michi ga wakarimasen deshita kara, eki no mae de nihonjin no otoko no hito ni nihongo de kikimashita. Kono aida, waktu itu, toshokan e iku michi. Nah, ini juga sama, masih kalimat majemuk, toshokan e iku michi, ya. Di sini michi-nya adalah intinya, karena subjeknya itu atau pokok kalimatnya itu yang ada ga biasanya. Michi ga wakarimasen, sebetulnya intinya ini, ya. Jadi mulai ini dari level dasar kita belajar memahami kalimat panjang itu dengan melihat mana pokok kalimatnya. Di sini michi ga wakarimasen deshita kara, ya. Karena saya tidak tahu jalan. Nah, jalannya jalan mana? Toshokan e iku michi. Jadi jalan ke toshokan. Jadi kalau jalan ke toshokan ke perpustakaan. Jadi dalam bahasa Jepang tidak bisa toshokan e michi, ya, tapi harus ada toshokan e iku michi. Jadi jalan untuk pergi ke perpustakaan.
Eki no mae de, di depan stasiun, Nihonjin no otoko no hito ni Nihongo de kikimashita. Saya bertanya dalam bahasa Jepang ke laki-laki orang Jepang. Otoko no hito wa dame dame to iimashita. Kondo wa onna no hito ni kikimashita. Otoko no hito wa orang laki-laki tersebut iimashita mengatakan dame dame. Mungkin dia menghindar ya. Kondo wa selanjutnya onna no hito ni kikimashita. Saya bertanya kepada seorang perempuan. Onna no hito wa toshokan library to iimashita. Jadi orang perempuan tersebut iimashita berkata toshokan library. Sore kara isshokenmei eigo de setsumei shite kuremashita. Sore kara lalu isshokenmei berusaha ya, berusaha hanashite kureru. Di sini kita sudah mulai diperkenalkan tentang bentuk te kureru. Pada saat orang lain melakukan sesuatu untuk saya, biasanya digunakan te kureru ya. Di sini setsumei shite kuremashita ya. Jadi setsumei shite kuremashita dia eigo de setsumei shite kuremashita. Dia berusaha menjelaskan dalam bahasa Inggris. Nagai jikan ga kakarimashita. Nagai jikan ga kakarimashita, ini kalimatnya pendek ya. Jadi memakan waktu yang lama. Watashi wa arigatou gozaimashita to Nihongo de iimashita. Saya mengatakan dalam bahasa Jepang arigatou gozaimashita. Jadi saya ini ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa bahasa Jepang. Sore kara oshiete moratta michi o ikimashita ga toshokan wa arimasen deshita ya. Lalu katanya oshiete moratta michi ya, di sini juga sama kalimat majemuk ya. Michi ya. Michi o ikimashita. Saya pergi ke melewati jalan ya. Jalan yang mana? Yang oshiete moratta, yang diberitahu oleh orang itu ya. Mungkin ada yang bingung, di sini sedikit saya bahas tentang tata bahasa juga. Kenapa michi o ikimashita ya? Kan selama ini ikimashita itu selalu dengan e ya. Doko-doko ikimashita. Di sini karena benda yang disebutkan di sininya bukan tujuan tapi jalan yang dilintasi. Jadi pada saat kita melewati suatu tempat biasanya menggunakan kata bantunya o ya. Misalnya sora o tobu terbang di langit. Jadi melintasi itu biasanya pakainya o ya. Ini juga sama. Jadi sore kara oshiete moratta michi o ikimashita, lalu saya pergi ke jalan yang diberitahu oleh orang itu. Ga, tetapi toshokan wa arimasen deshita. Tidak ada perpustakaannya. Nihonjin no minasan, Nihongo de onegai shimasu. Ya, ini di kalimat akhir dari bacaan ini ada permintaan Nihonjin no minasan ya, teman-teman orang Jepang atau semuanya orang Jepang, Nihongo de onegai shimasu, tolonglah dalam bahasa Jepang. Di sini ada sebelum kalimat ini yang tadi oshiete moratta michi o ikimashita ga toshokan ga arimasen deshita, di situ ada kalimat itu. Tidak ada toshokannya. Artinya apa? Apakah memang toshokannya pindah atau bagaimana? Ya, silahkan ini dipikirkan. Bacaan selanjutnya adalah boku no oba-chan. Oba-chan itu nenek, ini boku no oba-chan. Dari judul bacaan ini kita mestinya bisa memprediksi bacaan ini bercerita tentang siapa, tentang orang umur sekitar berapa tahun gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di sininya boku. Boku adalah bentuk casual dari saya, dan biasa yang memakainya itu laki-laki ya. Laki-laki, anak-anak yang memakai kata boku ya. Boku no oba-chan wa 88 sai de genki desu. Hitori de sunde imasu. Boku no oba-chan wa, ini subjeknya adalah boku no oba-chan, jadi nenek saya, nenek aku gitu ya. 88 tahun. Genki desu, ya sehat. Hitori de sunde imasu, dia tinggal sendiri.
Tenki ga ii toki, oba-chan wa byoin e tomodachi ni ai ni ikimasu. Tenki ga ii toki, saat udaranya bagus, oba-chan wa nenek saya byoin e tomodachi ni ai ni ikimasu. Pergi bertemu teman-teman ke rumah sakit. Byoin ni tomodachi ga takusan imasu kara. Karena di rumah sakit banyak teman-temannya. Tenki ga warui toki, ashi no choushi ga yokunai desu kara dekakemasen. Tenki ga warui toki, saat udaranya jelek atau cuacanya jelek, ashi no choushi ga yokunai desu kara, karena choushi itu kondisi ya, keadaan. Kondisi kakinya itu yokunai tidak baik, maka dekakemasen. Nenek saya tidak keluar. Meskipun di sini tidak disebutkan oba-chan, ini subjeknya di sini adalah oba-chan. Oba-chan ga boku no uchi e kita toki, boku wa gakkou de naratta uta o utatte agemasu. Oba-chan ga nenek saya boku no uchi e kita toki, saat datang ke rumah saya, boku no gakkou de naratta uta o utatte agemasu ya. Boku wa, nah ini subjeknya di sini adalah boku ya. Yang pertama subjeknya oba-chan, tetapi di sini oba-chan pada saat datang ke rumah saya, di sini boku wa gakkou de naratta uta. Di sini pun sama kalimat majemuk, boku wa gakkou de naratta uta. Nah, utanya inilah yang sebetulnya di sini boku wa utao utatte agemasu, intinya itu. Saya menyanyikan. Kenapa di sini ada agemasu? Karena menyanyikan untuk nenek, memberikan sesuatu gitu ya. Saya menyanyikan lagu. Lagu yang mana? Diterangkan oleh gakkou de naratta uta, lagu yang dipelajari di sekolah. Oba-chan wa boku ni furui nihon no ohanashi o shite kuremasu. Ya, oba-chan wa di sini subjeknya oba-chan wa boku ni kepada saya furui nihon no ohanashi o shite kuremasu. Bercerita tentang cerita kuno, cerita zaman dulu ya. Di sini memakai te kuremasu karena subjeknya itu adalah oba-chan dan melakukan sesuatu untuk saya, sehingga memakai bentuk te kuremasu. Ini sudah mulai belajar tentang verba giving and receiving ya. Jadi verba memberi dan menerima dalam bahasa Jepang. Ini harus diperhatikan pada saat orang lain melakukan sesuatu untuk saya dan subjeknya adalah orang lain atau orang ketiga, biasanya memakai te kuremasu. Soshite pan ya okashi o tsukutte kuremasu. Nah, di sini kelihatannya seperti tidak ada subjek ya. Subjeknya kira-kira siapa di sini? Soshite sebetulnya di sini harusnya ada subjek, yaitu oba-san wa pan ya okashi o tsukutte kuremasu ya. Nenek membuatkan roti dan kue. Ya, tetapi karena oba-sannya sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya, maka di sini tidak perlu diulang lagi ya. Oba-chan ga uchi e kuru to uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. Oba-chan ga uchi e kuru to, nah ini kembali kita temukan lagi pengandaian bentuk to pada saat sesuatu itu berulang ya. Oba-chan ga uchi e kuru to, kalau nenek saya datang ke rumah saya atau setiap kali nenek saya datang ke rumah saya, boleh kita terjemahkan setiap kali ya, karena ini berulang. Setiap kali nenek saya datang ke rumah saya, uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. Di dalam rumah menjadi nigiyaka, menjadi ramai. Hai minasan, saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. 質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。